Pernah nggak sih kalian merasa hidup ini makin rumit dan penuh tekanan di era digital? Ternyata, nenek moyang kita sudah punya solusinya lewat wejangan kuno yang masih sangat masuk akal. Di balik kalimat-kalimat singkat ini, tersimpan rahasia ketenangan batin yang dicari banyak orang modern sekarang. Hari ini, kita akan membedah warisan kebijaksanaan yang bisa mengubah cara kalian memandang masalah. Siapkan diri kalian untuk perjalanan spiritual yang praktis. Jangan sampai kelewatan satupun, karena ini adalah kunci hidup lebih tenang. Halo Sobat Bijak, selamat datang kembali di kanal kita yang selalu berbagi inspirasi harian. Kali ini, kita akan membahas 6 pitutur Jawa yang tetap relevan meskipun zaman sudah berubah total menjadi serba cepat. Filosofi hidup ini bukan sekadar kata-kata, tapi adalah peta navigasi untuk mengarungi lika-liku dunia. Kita akan melihat bagaimana ajaran lama ini bisa menjadi solusi bagi stres dan kebingungan kita saat ini. Pastikan kalian menyimak dengan hati yang terbuka. Mari kita mulai perjalanan mengenal jati diri melalui budaya. Pitutur Jawa sebenarnya adalah kumpulan esensi dari pengamatan mendalam terhadap alam dan perilaku manusia. Orang Jawa percaya bahwa harmoni adalah kunci utama dari kebahagiaan sejati di dunia ini. Kebijaksanaan ini diturunkan dari generasi ke generasi agar kita tidak kehilangan arah di tengah badai kehidupan. 6 poin yang akan kita bahas adalah yang paling esensial dan mudah diterapkan siapa saja. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke nasihat pertama yang sangat fundamental. Ini adalah hukum sebab akibat yang tidak bisa kita hindari. Ngunduh woing pakarti, yang secara harfiah berarti memanen buah dari perbuatan sendiri. Segala sesuatu yang kita alami saat ini, baik manis maupun pahit, adalah hasil dari benih yang kita tanam di masa lalu. Tidak ada kebetulan dalam hidup, karena setiap pilihan kecil yang kita ambil memiliki konsekuensi jangka panjang. Jika kita menanam kebaikan, maka kebaikan jugalah yang akan kembali mengetuk pintu rumah kita suatu hari nanti. Sebaliknya, tindakan buruk hanya akan membawa penyesalan yang harus kita tanggung sendiri. Mari kita mulai lebih sadar akan setiap langkah yang kita ambil. Prinsip ini mengajarkan kita untuk berhenti menyalahkan keadaan atau orang lain atas kegagalan kita. Fokuslah pada memperbaiki kualitas nandur, atau cara kita menanam perbuatan setiap harinya. Dengan memahami hukum ini, kita akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan hati-hati dalam bertindak. Ingatlah bahwa alam semesta memiliki caranya sendiri untuk membalas setiap energi yang kita keluarkan. Jadi, pastikan energi yang kalian tebarkan adalah energi positif yang membangun. Hidup akan terasa lebih adil saat kita menyadari bahwa kitalah penulis skenario nasib kita sendiri. Kedua, ada prinsip Jer Basuki Mawabeya yang menekankan bahwa keberhasilan selalu membutuhkan pengorbanan. Tidak ada kesuksesan yang jatuh dari langit secara cuma-cuma tanpa ada usaha yang keras di baliknya. Beya di sini bisa berarti waktu, tenaga, biaya, atau bahkan kenyamanan yang harus kita lepaskan demi tujuan yang lebih besar. Jika kalian ingin meraih impian yang tinggi, bersiaplah untuk membayar harganya dengan dedikasi dan kedisiplinan. Jangan hanya melihat hasil akhirnya saja, tapi hargailah proses berdarah-darah yang ada di baliknya. Setiap keringat yang menetes adalah investasi untuk masa depan yang gemilang. Nasihat ketiga adalah sepi ing pamrih, rame ing gawe, yang mengajarkan kita untuk bekerja keras tanpa mengharap pujian. Di dunia yang penuh dengan pamer di media sosial, ajaran ini terasa seperti oase yang menyejukkan hati. Fokuslah pada proses dan kontribusi yang bisa kalian berikan, bukan pada seberapa banyak likes atau apresiasi yang akan didapat. Ketika kita bekerja dengan tulus, hasil yang luar biasa akan mengikuti dengan sendirinya, tanpa perlu diminta. Keikhlasan dalam bekerja akan memberikan ketenangan batin yang tidak bisa beli dengan materi apapun. Teruslah berkarya dalam diam dan biarkan kesuksesanmu yang menjadi suaranya. Keempat adalah becik ketitik ala ketoro, yang berarti kebenaran dan kesalahan pada akhirnya akan terlihat dengan sendirinya. Kita tidak perlu sibuk membela diri atau menutupi kesalahan orang lain dengan cara yang tidak sehat.
Waktu adalah hakim yang paling adil, yang akan membukakan semua topeng dan kebohongan yang ada. Jika kalian berada di jalan yang benar, tetaplah teguh, meskipun saat ini terasa sulit atau tidak dianggap. Begitu pula jika ada yang berbuat buruk, alam akan menunjukkan hasilnya pada saat yang tepat. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Prinsip ini memberikan kita keberanian untuk selalu bertindak jujur, meskipun tidak ada orang yang melihat. Kita tidak perlu merasa iri pada mereka yang sukses dengan cara yang curang, karena itu tidak akan bertahan lama. Integritas adalah fondasi utama yang akan menjaga nama baik kita hingga akhir hayat nanti. Dengan memegang teguh becik ke titik, kita bisa tidur dengan nyenyak setiap malam tanpa rasa takut rahasia kita terbongkar. Percayalah bahwa cahaya kebenaran akan selalu menemukan jalan untuk bersinar menembus kegelapan. Jadilah pribadi yang transparan dan apa adanya. Kelima, kita diajarkan untuk memayu hayuning bawono, yang berarti mempercantik keindahan dunia ini. Hidup kita bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang bagaimana kita memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Mulailah dari hal-hal kecil, seperti menjaga kebersihan, bersikap ramah, hingga menjaga kelestarian alam di sekitar kita. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk meninggalkan dunia ini dalam kondisi yang lebih baik daripada saat kita datang. Menjadi manusia yang bermanfaat adalah tingkatan tertinggi dalam strata sosial menurut filosofi Jawa. Mari kita lestarikan harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Ketika kita fokus untuk memberi dan menjaga, maka kebahagiaan kolektif akan tercipta dengan sendirinya. Dunia saat ini butuh lebih banyak orang yang mau peduli daripada sekadar orang yang hanya mau mengambil keuntungan. Nasihat ini mengajak kita untuk berpikir lebih luas, melampaui ego pribadi yang seringkali sempit dan serakah. Dengan menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga kelangsungan hidup anak cucu kita di masa depan. Jadilah agen perubahan yang membawa kedamaian dan keindahan dimanapun kalian berada. Karena pada akhirnya, warisan terbaik bukanlah harta, melainkan dampak positif yang kita tinggalkan. Terakhir, ada sebuah pesan mendalam yaitu mikul duwur mendem jero, yang berkaitan dengan rasa hormat pada keluarga. Mikul duwur berarti menjunjung tinggi martabat dan prestasi orang tua atau leluhur kita di hadapan publik. Sedangkan mendem jero berarti mengubur dalam-dalam segala aib atau kekurangan keluarga agar tidak menjadi konsumsi umum. Nasihat ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kehormatan dan nama baik keluarga besar. Kita tidak boleh menjadi anak yang durhaka atau justru menjatuhkan martabat orang yang telah membesarkan kita. Kesuksesan kita adalah kebanggaan mereka, dan kekurangan mereka adalah rahasia kita. Dengan menerapkan prinsip ini, keharmonisan dalam keluarga akan tetap terjaga meskipun badai masalah datang menerjang. Kita belajar untuk bersyukur atas segala pengorbanan yang telah diberikan orang tua tanpa terus mengungkit kesalahan mereka. Ini adalah bentuk pengabdian tulus yang akan membawa keberkahan dalam setiap langkah hidup kita ke depan. Ingatlah bahwa akar yang kuat adalah rahasia dari pohon yang bisa tumbuh tinggi menjulang ke langit. Hormatilah asal-usulmu, maka dunia akan menghormatimu dengan cara yang sama. Mari kita jaga marwah keluarga sebagai bentuk integritas diri. Itulah tadi 6 pitutur Jawa yang bisa kita jadikan kompas dalam menjalani kehidupan yang semakin menantang ini. Mana nih yang menurut kalian paling ngena dan mau kalian terapkan mulai hari ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi dengan sehat dan saling menginspirasi. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika video ini bermanfaat bagi kalian dan bagikan ke teman-teman. Klik subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya dari kami setiap harinya. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Terima kasih sudah menonton, tetaplah bijak dan sampai jumpa di video berikutnya.